Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Selamat datang di Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi ini, perkenalkan saya Junaina, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Difasilitasi oleh fasilitator yang hebat, Ibu Nurul Jasmi MPD, dan didampingi oleh pengajar praktik yang hebat pula, Ibu Hikmawati SE. Sekilas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau SEL merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. SEL bertujuan untuk membantu siswa mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang sehat, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Implementasi SEL di kelas dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk integrasi dalam kurikulum, modeling oleh guru, aktivitas spesifik, pendekatan sistematik, penilaian, dan refleksi. Kemudian, kompetensi SEL yang sering digunakan meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk paparan refleksi pada video kali ini menggunakan model 5R atau 5M. Apakah itu? Model refleksi 5M diadaptasi dari model 5R Ryan DKK 2002 dalam Ryan and Ryan 2013. 5M terdiri dari langkah-langkah. 1. Reporting atau mendeskripsikan. 2. Responding atau merespon. 3. Relating atau mengaitkan. 4. Reasoning atau menganalisis. Dan 5. Reconstructing atau merancang ulang. Tahap 1. Reporting atau mendeskripsikan. Pada tahap ini, materi yang dipelajari pada modul 2.2 ini membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional melalui alur merdeka yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2024 dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari diri, di mana CGP membuat refleksi individu tentang kompetensi sosial dan emosional diri dan diri. Yang kedua, eksplorasi konsep, di mana CGP membaca dan menyimak video pembelajaran sosial dan emosional yang dipaparkan di LMS. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yakni berkolaborasi bersama rekan CGP dan fasilitator tentang pemahaman dan implementasi 5KSE di sekolah. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, memuat rencana pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di sekolah dalam RPP atau RPL. Selanjutnya, elaborasi pemahaman, berisi penguatan konsep modul 2.2, yakni tentang pembelajaran sosial dan emosional yang difasilitasi oleh instruktur. Selanjutnya, koneksi antar materi, di mana CGP mengaitkan antara modul 2.2 yang berisi tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan modul yang dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, aksi nyata, di mana CGP membuat rancangan aksi nyata dengan berdiskusi bersama rekan lainnya untuk mengimplementasikan 5KSE di sekolah masing-masing. Selama 2 minggu terakhir, saya mendalami modul 2.2 pendidikan guru penggerak yang membahas pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Modul ini menekankan pentingnya PSE dalam pembelajaran dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. PSE bukan hanya proses belajar bagi siswa, tapi melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk guru dan orang tua, untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dalam aspek sosial dan emosional.
Kerangka kompetensi sosial emosional atau KASEL yang dipelajari mencakup 5 kompetensi utama, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan 5. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tahap kedua adalah responding atau merespon. Pada tahap ini, saya merasa sangat tertarik dan termotivasi oleh modul ini. Kesadaran akan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional tumbuh semakin kuat dalam diri saya. Saya mulai melihat bahwa kompetensi sosial dan emosional sangat esensial untuk kesuksesan siswa, baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, saya bersemangat untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan emosional dalam pengajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang saya ambil. Saya menyadari bahwa pengajaran agama tidak hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan emosional dan sosial yang membantu mereka menjadi individu yang berakhlak mulia dan empati. Tahap ketiga, relasi atau mengaitkan. Pemahaman mengajar saya telah memperlihatkan betapa pentingnya memiliki kompetensi sosial dan emosional. Dalam kelas pendidikan agama Islam, seringkali saya menemui situasi di mana siswa membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan teoritis. Mereka memerlukan bimbingan dalam memahami dan mengelola emosi mereka. Misalnya, ketika membahas tentang kesabaran dalam Islam, saya melihat betapa pentingnya membantu siswa mengidentifikasi dan mengelola perasaan frustasi atau marah mereka dalam situasi nyata. Saya teringat ketika mengajar tentang nilai-nilai kesabaran dan empati dalam Islam. Salah satu siswa saya, sebut saja Ahmad, seringkali kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan mudah merasa marah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip PSE, saya mulai membantu Ahmad untuk mengenali emosinya, memahami penyebab kemarahannya, dan mencari cara yang konstruktif untuk mengekspresikannya. Melalui pendekatan ini, Ahmad mulai menunjukkan perubahan positif dalam perilakunya, menjadi lebih sabar dan mampu berinteraksi lebih baik dengan teman-teman. Tahap yang keempat yaitu reasoning atau pembelajaran sosial dan emosional memiliki manfaat yang signifikan bagi perkembangan siswa, terutama dalam konteks pendidikan agama dan budi pekerti. Beberapa alasan utama mengapa PSE penting untuk diajarkan di sekolah antara lain: meningkatkan kemampuan mengelola emosi, meningkatkan keterampilan interaksi sosial, mengembangkan sikap empati dan peduli, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Setelah memahami dan mempelajari model ini, saya termotivasi untuk merancang ulang pendekatan pembelajaran pada materi yang saya ambil. Adapun langkah-langkah yang akan saya ambil dalam merancang ulang adalah mengikuti pelatihan dan webinar PSE, membaca buku dan artikel tentang PSE, diskusi dengan rekan guru lainnya, mengintegrasikan PSE dalam rencana pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan. Berikut kata-kata bijak yang saya peroleh dari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah: ada kekuatan luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Dialog tidak dapat terjadi tanpa kerendahan hati. Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Kita akan lebih mudah memahami dan menghadapi masalah hidup jika saja kita mau mengakui bahwa kita juga punya kelemahan dan ketakutan yang sama. Pendidikan sejati tidak hanya mengasah pikiran, tetapi juga hati. PSE mengajarkan kita untuk berpikir dengan cinta dan bertindak
hendaklah diberi belas kasih. So, jadilah pendidik yang mendidik dengan baik. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.